Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Semoga hari ini Anda tetap semangat, tentunya untuk mewujudkan segala cita-cita yang belum terwujud. Semoga bisa tercapai di tahun 2023 ini. Amin ya robbal alamin. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita mistis untuk Anda. Jangan lupa kalau Anda punya pengalaman horor dan ingin berbagi di channel ini, bisa kirimkan via email yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Jadi nanti tinggal Anda copy paste aja. Kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah cerita horor yang berjudul Sopir Angkot Lakukan Pesugihan Menikah dengan Jin Hingga Meninggal Dunia. Ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh Burhan, seorang sopir angkot. Setiap hari, Burhan berangkat pagi dan pulang larut malam demi mencukupi kehidupan dirinya dan keluarganya. Kisah ini diambil dari sebuah tayangan YouTube yang diunggah oleh akun Ngulik Misteri. Burhan setiap hari harus setor kepada sang pemilik angkot. Tak jarang, Burhan kadang pulang ke rumah dengan membawa uang sangat kecil karena sepi penumpang. Sementara sang pemilik angkot tidak mau tahu berapa banyak uang Burhan dapatkan dalam satu hari menarik angkot. Yang ia mau adalah Burhan harus setor setiap hari. Burhan kerap menjadi bahan olok-olokan rekan sesama supirnya ketika di pangkalan. Karena secara ekonomi, Burhan sangat tidak beruntung dibandingkan supir yang lain. Munculnya ojek-ojek online membuat Burhan kewalahan karena penumpang semakin sedikit yang menggunakan angkot. Sementara ia harus tetap menghidupi keempat anak dan satu istrinya di rumah. Kondisi ekonomi Burhan kian hari kian terpuruk. Kebutuhan pokok untuk sehari-hari di rumah pun banyak yang tidak terpenuhi. Namun Burhan tetap sabar menjalani kehidupan ini. Istrinya mulai marah kepada Burhan karena ia tidak bisa memberikan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara hutang untuk makan dan lain-lain di warung tetangganya kian hari kian menumpuk. Bukan hanya di satu warung saja, tapi di warung-warung yang lain juga banyak hutang mereka. Burhan pun tak bisa berbuat apa-apa karena memang kondisi penumpang setiap harinya hanya sedikit. Tak jarang Burhan merasa kecewa terhadap dirinya sendiri dan ingin berteriak sekencang-kencangnya karena melihat anak dan istrinya dalam kondisi kesusahan. Meski penghasilannya tak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, Burhan tetap menarik angkot karena itulah satu-satunya jalan yang bisa ia lakukan. Saat menarik penumpang, ada dua orang di angkutan yang sedang ngobrol mengenai kehidupannya yang sudah berubah setelah melakukan pesugihan menikah dengan jin. Ternyata obrolan mereka sedari tadi didengarkan oleh Burhan. Burhan yang penasaran langsung bertanya kepada mereka bagaimana cara melakukannya. Salah satu dari dua orang tersebut mengatakan bahwa dia melakukannya sendiri. Dan jika Burhan mau melakukan pesugihan menikah dengan jin, dia bisa membantunya. Orang tak dikenal itu pun mengatakan bahwa tidak ada tumbal sama sekali jika Burhan mau melakukannya. Orang tak dikenal itu pun mengatakan bahwa alasan dirinya naik angkot bukan karena ia tak memiliki kendaraan, bahkan ia punya banyak kendaraan. Namun ia tak ingin dicurigai oleh orang yang mengenalnya. Burhan yang sedang butuh uang untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhannya itu langsung meminta orang tak dikenal itu untuk membantunya. Orang tak dikenal itu menyarankan agar Burhan terlebih dahulu meminta izin kepada istrinya karena tidak bisa dilakukan jika tidak ada izin dari istri. Burhan pun meminta alamat orang tersebut untuk ia datangi kembali setelah mendapat izin dari istrinya. Setelah itu, Burhan pun langsung pulang mengantarkan mobil ke rumah bosnya dan langsung pulang ke rumahnya untuk meminta izin ke istrinya. Saat di rumah, Burhan menceritakan obrolan dirinya dengan orang yang baru saja ia temui di angkotnya. Sontak,
Istrinya kaget dan marah. Burhan pun membujuk istrinya dengan mengatakan bahwa cara itu adalah cara yang instan untuk melunasi semua hutang, termasuk mencukupi semua kebutuhannya. Istrinya pun menanyakan apakah pesugihan menikah dengan jin ada dampak negatifnya seperti tumbal dan lain-lainnya. Burhan menjawab bahwa pesugihan menikah dengan jin tidak membutuhkan tumbal. Istrinya yang semula marah justru kini memberikan izin, dan malah dia yang kencang menyuruh Burhan segera melakukannya. Dengan menggunakan angkot majikannya, Burhan bergegas menuju alamat kediaman orang yang bertemu dengannya di angkot dan menawarinya melakukan pesugihan menikah dengan jin jika ingin kaya. Burhan mengatakan bahwa dirinya sudah mendapat izin dari istrinya dan siap melakukan pesugihan menikah dengan jin. Burhan kemudian diantar oleh orang yang tak dikenal itu bertemu dengan juru kunci yang tak lain adalah orang yang membuat kaya orang tak dikenal itu. Burhan kemudian diberi syarat oleh juru kunci itu untuk melakukan ritual berpuasa selama 3 hari 3 malam, tidak makan dan minum sama sekali. Burhan pun menyanggupi syarat yang diberikan sang juru kunci. Orang yang tak dikenal itu pun pergi meninggalkan Burhan di kediaman juru kunci untuk membeli semua kebutuhan, untuk melaksanakan ritual seperti sesajen dan lain-lain. Burhan pun mulai melakukan ritual puasa selama 3 hari 3 malam di sebuah tempat yang sudah disiapkan oleh si juru kunci. Setelah melakukan puasa 3 hari 3 malam, tiba-tiba Burhan didatangi oleh perempuan bertubuh tinggi besar dan mempunyai paras cantik. Wanita cantik itu kemudian bertanya kepada Burhan apa yang ia inginkan. Burhan menjawab, dia menginginkan kekayaan. Si wanita cantik itu kemudian menyuruh Burhan untuk bersujud kepada dirinya. Kemudian Burhan bersujud. Setelah bersujud, wanita itu meminta Burhan untuk berhubungan dengan dirinya. Tanpa berpikir panjang, Burhan langsung bersetubuh dengan si wanita jin itu. Setelah berhubungan badan, si wanita itu tiba-tiba menghilang dari pandangan Burhan. Tiba-tiba juru kunci datang menghampiri Burhan dan mengatakan bahwa ritualnya sudah selesai. Sang juru kunci tahu bahwa jin wanita itu sudah berhubungan dengan Burhan. Burhan pun diberitahu oleh si juru kunci bahwa ia memiliki pantangan, yaitu tidak boleh menggauli istrinya. Burhan juga diminta menyiapkan sebuah ruangan untuk digunakan sebagai tempat berhubungan dirinya dengan jin yang baru saja ia gauli. Sebelum pulang, juru kunci mengatakan bahwa di bawah tempat tidur dirinya di rumah sudah disiapkan uang oleh jin yang baru saja ia gauli. Burhan pun menyanggupi apa yang diminta oleh juru kunci dan langsung pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Burhan langsung masuk ke kamar bersama istrinya dan membuka kasur tempat tidurnya. Ia pun kaget karena uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 menumpuk sangat banyak. Burhan pun bergembira dan langsung mengambil uang itu. Ingat dengan ucapan juru kunci bahwa Burhan harus menyiapkan tempat khusus untuk berhubungan badan antara dirinya dengan jin. Burhan langsung mengajak istrinya membeli rumah baru yang besar, karena di rumah yang ia tinggali saat ini hanya ada 2 kamar saja. Mereka pun semua pindah ke rumah baru. Semua hutang-hutangnya di warung mereka lunasi. Burhan pun pamit ke majikannya pemilik angkot bahwa mulai saat ini dirinya tidak bisa lagi menarik angkot. Kehidupan Burhan berubah sangat drastis. Barang-barang mewah yang sebelumnya tak ia miliki kini berada di dalam rumahnya. Anak-anaknya yang dulu bersekolah di tempat biasa kini di sekolah favorit. Di sela-sela menikmati kehidupan yang mewahnya, Burhan tiba-tiba ingat dengan orang yang dulu mengantarnya ke tempat juru kunci. Burhan tak melupakan bantuannya, sebab dari sanalah
ia bisa menjadi kaya raya. Burhan pun menelpon orang tersebut dan mengajak bertemu di tempat barunya. Orang itu kaget saat tiba di rumah Burhan karena rumahnya sangat mewah sekali. Keduanya ngobrol panjang lebar terkait ritual tidur bareng dengan jin. Orang itu mengamanatkan kepada Burhan untuk tidak meninggalkan ritual jika dirinya ingin tetap berada dalam kondisi kaya raya. Burhan pun mengiyakan bahwa dirinya tidak akan meninggalkan ritual tersebut karena dia ingin tetap kaya raya. Seiring berjalannya waktu, karena saking berkelimangan hartanya, Burhan menuruti semua apa yang menjadi keinginannya. Hingga pada suatu waktu, ia terpikat dengan seorang perempuan yang merupakan kliennya. Burhan lupa dengan pantangan yang diucapkan oleh sang juru kunci, yaitu tidak boleh berhubungan dengan perempuan, bahkan istrinya sendiri. Burhan kemudian mengajak klien perempuannya itu ke sebuah hotel. Di sana mereka berhubungan badan. Tak lama setelah berhubungan badan, Burhan seketika langsung meninggal di samping kliennya itu. Kematian Burhan disebabkan oleh jin perempuan cantik itu marah karena Burhan telah melanggar janjinya. Padahal Burhan sudah diberikan apa yang dia mau, sementara Burhan malah melanggar perjanjian. Mengerikan sekali ya. Nah, bagi Anda yang punya pengalaman-pengalaman horor, pengalaman mistis, baik dari Anda sendiri atau mungkin saudara Anda, keluarga Anda, atau siapapun ya yang pernah Anda dengar cerita-cerita mistis dan ingin berbagi di Sejuta Kisah, kirimkan cerita Anda via email yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan terus nantikan cerita-cerita horor terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.